Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita pencinta Klavos. Mari kita berdoa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus. Berbicaralah bagi kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Amin. Bagian firman Tuhan 1 Korintus pada pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-22 sampai yang ke-24, demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, hendaklah kita terus di dalam hidup kita memiliki hikmat Allah. Karena hikmat Allah itu adalah kekuatan kita. Hikmat Allah adalah kemampuan yang diberikan dari Allah untuk saudara dan saya hidup dan mengalami kehidupan Allah di dalam hidup kita. Orang yang memiliki hikmat Allah, dia punya kemampuan untuk terus hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Orang yang memiliki hikmat Allah, dia tidak akan pernah menjadi orang yang lemah. Dia tidak akan pernah menjadi orang yang berputus asa di tengah-tengah situasi dan keadaan. Tetapi semuanya yang dia alami, baik itu masalah yang tantangan yang sulit, dia akan terus mengalami kemenangan dalam hidupnya. Belajar lewat firman Tuhan, dikatakan Paulus berkata, orang Yahudi menghadaki tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Paulus katakan, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, itu yang dikatakan oleh Paulus. Paulus katakan, orang Yahudi mereka mencari tanda, orang Yunani mereka mencari hikmat. Tapi Paulus katakan, kami memberitakan Kristus di dalam kehidupan kami. Kristus yang disalibkan, itulah yang kami beritakan. Karena di dalam Kristus yang disalibkan itu ada hikmat bagi setiap kita. Apa hikmat yang kita dapat ambil dari Kristus yang disalibkan? Itulah kekuatan Allah yang memampukan saudara dan saya hidup menjalani kekristenan kita, bukan dengan keadaan yang kalah, tapi kita akan menjalani kehidupan kekristenan kita dari kemenangan kepada kemenangan. Nah, pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini saudara dan saya dituntut untuk bagaimana kita harus mengenal Tuhan itu dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita. Karya Yesus Kristus yang diberikan bagi kita harus itu tersingkap bagi setiap kita. Karena hanya dengan mengerti untuk apa Yesus itu harus mati di kayu salib, untuk apa dia harus bangkit, itulah yang menjadi hikmat Allah bagi setiap kita untuk mengalami kemenangan dalam hidup kita. Pastikan kita tidak melihat itu sebagai sebuah cerita, tetapi itu merupakan satu kehidupan bagi saudara dan saya. Seperti yang dikatakan oleh Paulus, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Biarlah hikmat Allah terus kita miliki dalam hidup kita. Ingat saudara, hikmat Allah berbeda dengan hikmat manusia. Milikilah hikmat Allah terus di dalam hidup kita. Itulah kekuatan Allah bagi setiap kehidupan kita. Sehingga peristiwa kematian Yesus itu merupakan satu peristiwa kehidupan yang membuat saudara dan saya terus berkemenangan di dalam hidup kita. Artinya itu akan terus membuat kita bergairah hidup sebagai orang Kristen. Sekalipun situasi kita tidak mengenakan, sekalipun keadaan kita tidak mengenakan, tapi kita akan terus bersuka cita. Karena itu merupakan satu kehidupan yang luar biasa lewat karya Yesus di kayu salib. Oleh karena itu milikilah hikmat Allah dalam hidup saudara, supaya cerita salib itu menjadi cerita yang sukacita bagi saudara semua. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita setiap saat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau terus melepaskan hikmat-Mu bagi kami untuk melihat karya kematian-Mu di kayu salib melalui anak-Mu Yesus Kristus bagi hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Beri kami hikmat terus dan sertai kami selalu. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.